Halo sahabat, berjumpa lagi dengan kami dalam Ngomong ke Money. Kali ini kita akan membahas tentang evaluasi keuangan secara rutin. Untuk terhindar dari yang namanya perilaku hidup boros, evaluasi keuangan secara rutin merupakan cara yang tepat ya. Untuk terhindar dari perilaku hidup boros ini, evaluasi keuangan secara rutin merupakan cara yang tepat. Jika Anda merasakan atau sering merasakan gaji Anda selalu habis setiap akhir bulan, bahkan di pertengahan bulan, itu artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin ya. Evaluasi keuangan merupakan proses melihat kembali pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulan ya. Jadi kita itu melihat lagi semua pemasukan kita dari sumber manapun pemasukan kita berasal ya, kita lihat, kita cek ya. Nah, terus kita catat ya. Nah, terus kita juga melihat pengeluaran kita, kemana saja uang kita dibelanjakan, untuk apa saja uang kita digunakan. Itulah yang dimaksud dengan evaluasi keuangan. Nah, tanpa evaluasi keuangan ini, kita akan sering mengalami yang namanya lupa bahwa uang kita telah dibelanjakan. Kemana uang kita dibelanjakan? Kok tiba-tiba keuangan kita semakin menipis, semakin hari semakin menipis, dan bahkan di pertengahan bulan uang kita nyaris tidak ada lagi. Di akhir bulan uang kita sudah zonk, sudah kosong, nol saldo kita. Di dompet sudah nggak ada lagi uang, di rekening zero. Itu artinya kita tidak melakukan evaluasi keuangan. Kita lupa melakukan evaluasi keuangan. Kita lupa mengontrol keuangan kita, karena kita tidak melakukan yang namanya evaluasi keuangan secara rutin setiap bulan. Nah, ini juga membantu kita sadar bahwa kita telah mengutamakan prioritas kita, kebutuhan prioritas kita, atau hanya sebuah keinginan sesaat. Ini jadi fungsi evaluasi keuangan secara rutin itu adalah membantu kita untuk sadar bahwa kita telah memilih prioritas kebutuhan yang tepat, bukan hanya sebuah keinginan sesaat. Nah, apa sih tanda-tandanya bahwa kamu perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin? Yang pertama, tanda-tandanya uang Anda selalu habis setiap akhir bulan, bahkan di pertengahan bulan. Itu artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin jika Anda telah mengalami tanda-tanda demikian. Terus apalagi tanda yang kedua? Tanda yang kedua adalah gaji Anda naik tapi selalu tidak cukup. Jadi setiap Anda kerja, gaji Anda naik. Mungkin karena Anda profesional, mungkin karena kemampuan Anda, atau loyalitas Anda kepada perusahaan. Nah, dengan begitu Anda dinaikkan gajinya ya, karena kinerja Anda yang bagus. Namun apa yang Anda dapatkan tidak berdampak pada keuangan Anda ya. Semakin gaji Anda naik, pengeluaran Anda juga semakin di atas gaji Anda. Itu artinya Anda juga perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin agar terhindar dari yang namanya boncos keuangan, masalah keuangan ya. Artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin untuk terhindar dari masalah yang seperti itu, yaitu gaji Anda naik tapi selalu tidak cukup. Itu artinya ada masalah dengan keuangan Anda. Artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan. Kemudian tanda yang ketiga adalah melakukan belanja impulsif. Nah, ini juga, karena belanja impulsif ini memang luar biasa dampaknya bagi keuangan Anda ya. Anda melakukan belanja tanpa perencanaan. Anda melakukan belanja karena stres. Anda melakukan belanja karena bosan. Anda melakukan belanja karena sedih. Jadi ini artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan
Apalagi kalau Anda melakukan belanja karena gengsi, ini sangat luar biasa. Itu artinya penyakit keuangan Anda atau penyakit belanja impulsif Anda itu sudah di atas rata-rata. Jika Anda mengutamakan gengsi daripada kebutuhan atau prioritas hidup kalian di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Artinya Anda telah mengorbankan semuanya hanya demi gengsi. Itu artinya Anda dalam masalah besar. Artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin untuk terhindar dari yang namanya belanja impulsif yang demikian ini. Terus tanda-tanda yang keempat atau yang terakhir adalah Anda tidak tahu pasti kemana uang Anda pergi. Atau Anda tidak tahu pasti berapa pengeluaran bulanan Anda. Itu artinya Anda juga perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin. Anda tidak tahu kemana uang Anda pergi. Dibelanjakan kemana, untuk apa, Anda tidak tahu. Tiba-tiba aja uang Anda sudah semakin menipis dan nyaris habis. Itu artinya Anda perlu melakukan evaluasi keuangan secara rutin. Oke? Nah, untuk cara mengevaluasi keuangan secara rutin ini, yang sederhana adalah catat pemasukan dan pengeluaran kita setiap hari. Ya. Jadi kita catat semua pemasukan kita, entah itu dari mana sumbernya ya, kita catat. Terus pengeluaran juga kita catat dengan menggunakan buku tulis ya, atau catatan di HP Android. Itu ada kan catatan, misalnya ada apa namanya aplikasi, itu ada namanya catatan khusus untuk kita pribadi ya. Nah, kita catat semuanya, pengeluaran kita, pemasukan kita catat setiap hari secara rutin. Setiap hari kita catat berapa pengeluaran kita hari ini atau pemasukan kita hari ini. Kita catat terus setiap hari ya, untuk apa namanya, cara kita melakukan evaluasi keuangan kita secara rutin yang sederhana. Kemudian cara yang kedua yaitu buat kategori. Buat kategori pengeluaran kita ya, buat kategori kebutuhan pokok, kategori kebutuhan pokok apa saja, kategori transportasi misalnya kan, transportasi untuk berangkat kerja kan, entah itu untuk beli bensin ya, atau keperluan lain yang berhubungan dengan transportasi ya, atau kita naik angkot atau naik angkutan umum ya, seperti itu kita juga catat setiap hari secara rutin. Apalagi hiburan, itu juga kategori ya, pengeluaran untuk hiburan kita catat juga. Hiburan kemana, misalnya jalan-jalan misalnya, kita catat juga pengeluaran kita dan lain-lain ya. Jadi semuanya kita catat, baik itu kebutuhan pokok ya, transportasi, hiburan dan lain-lain. Jangan sampai tidak kita catat. Jadi semuanya kita catat. Setiap pengeluaran yang kita lakukan kita catat semuanya. Itu untuk tips yang kedua atau cara yang kedua ya. Kemudian untuk cara yang ketiga adalah bandingkan antara pengeluaran dengan anggaran ya. Jadi kita bandingkan antara pengeluaran kita setiap harinya atau setiap minggunya atau setiap bulannya dengan anggaran yang kita sediakan untuk kebutuhan tersebut ya, untuk pengeluaran tersebut. Jadi kita catat semuanya atau kita bandingkan semuanya ya. Jadi kita bandingkan anggaran kita yang tersedia dengan pengeluaran yang kita lakukan setiap hari, setiap minggu dan setiap bulannya. Kita bandingkan sesuai nggak dengan anggaran yang tersedia atau tidak sesuai. Nah, itu merupakan tips yang ketiga, cara yang ketiga ya. Kemudian untuk yang keempat atau yang terakhir, cara sederhana untuk evaluasi keuangan yaitu adalah tinjau mingguan dan bulanan. Jadi kita tinjau pengeluaran mingguan, kita tinjau terus, kita cek terus. Minimal dalam satu minggu misalnya, dalam setiap saat kita melakukan peninjauan tersebut, kita membutuhkan waktu 30 menit lah minimal kita alokasikan waktu untuk meninjau keuangan kita atau pengeluaran kita gunakan waktu 30 menit saja. Setiap minggu kita tinjau selama 30 menit, setiap bulan kita tinjau selama 30 menit. Biar kita tidak meleset dari apa yang kita harapkan, dari apa yang telah kita persiapkan. Ya. Setelah kita mengetahui cara sederhana melakukan evaluasi keuangan kita pada manfaatnya. Ya. Sekarang kita kepada manfaatnya. Apa saja manfaat dari kita melakukan evaluasi keuangan secara rutin ini? Pertama, kita menjadi lebih sadar yang namanya kebiasaan boros.
Dengan kita melakukan evaluasi keuangan kita, kita semakin sadar bahwa selama ini kita telah melakukan yang namanya perilaku boros. Bahkan borosnya sudah sangat akut. Karena setiap akhir bulan, bahkan pertengahan bulan, uang kita selalu habis. Yang entah kemana. Nah, dengan kita melakukan evaluasi ini, kita mengetahui itu. Berarti kita telah mengalami boros akan keuangan. Kemudian manfaat yang kedua adalah kita bisa menabung. Kita bisa menabung dan mencapai tujuan keuangan. Ini manfaat yang kedua yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan evaluasi keuangan kita. Kita bisa kita bisa menyisihkan uang kita untuk ditabung ya, atau investasi ya. Dan kita cepat atau lambat bisa mencapai tujuan keuangan kita. Dengan begitu kita tidak perlu lagi terikat sama gaji ya, sama bekerja di kantor, sama permasalahan yang ribet di lingkungan pekerjaan. Dengan kita telah menyiapkan tabungan atau investasi kita cepat mencapai tujuan keuangan kita, dan kita juga cepat hidup tenang ya, hidup nyaman dan tentram tanpa diiming-imingi dengan doktrin-doktrin yang kita sendiri kurang memahami itu. Akibatnya kita melakukan hal-hal atau kesalahan yang seharusnya tidak perlu kita lakukan. Dengan kita telah menyiapkan keuangan kita atau telah mencapai tujuan keuangan kita bisa lebih hebat lagi, lebih enak lagi untuk memfilter apa-apa yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita dalam hidup ini. Kemudian untuk manfaat yang keempat atau yang terakhir adalah kita bisa mengontrol akan uang. Ini yang jarang sekali kita lakukan selama ini, bisa mengontrol akan uang. Dan kita melakukan evaluasi secara rutin, maka kita akan bisa melakukan yang namanya mengontrol uang. Bukan sebaliknya, bukan kita malah dikendalikan oleh uang, tapi kita yang mengendalikan uang. Itu manfaat yang keempat atau yang terakhir. Ingat, bukan masalah sebesar apa uangmu, tapi masalah seberapa hebat kamu mengaturnya. Evaluasi keuangan secara rutin, hidup tenang, jauh dari boros. Salam berapu, salam cuan. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebih kami mohon maaf ya. Jangan lupa ngomong ke Money tetap selalu ada untuk masalah keuangan Anda. Jika Anda merasa channel ini atau konten ini bermanfaat, jangan lupa di like ya, dan subscribe ya, agar Anda tidak ketinggalan mengenai tips keuangan yang lainnya. Oke, salam berapu, salam cuan.